Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat intai dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya YLV, dimana lagi kalau tidak diintai, info santai. Halo sobat, belakangan ini masyarakat Indonesia tengah diresahkan dengan semakin maraknya baliho-baliho bergambar beberapa elit politik di pinggir-pinggir jalan. Menurut masyarakat, kondisi ini mengganggu keindahan kota dan terkesan tidak ada empati terhadap kondisi bangsa yang tengah mati-matian berjuang melawan pandemi COVID-19. Selain itu, menurut pengamat politik, fenomena ini dianggap kurang etis sebab mereka sudah melakukan kampanye untuk Pilpres tahun 2024 yang waktunya masih lama. Sebagian pengamat juga meragukan efektivitas pemasangan baliho-baliho tersebut terhadap elektabilitas mereka kelak di pemilu 2024. Nah, jika di Indonesia, kampanye biasanya dilakukan dengan memasang baliho-baliho di pinggir jalan. Lantas, bagaimana ya kampanye politik di Jepang? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama, larangan memasang billboard dan baliho besar-besaran di pinggir jalan. Jepang adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan keindahan kota. Selain karena kesadaran masyarakat yang tinggi, pemerintah Jepang juga memiliki sejumlah aturan agar kota-kota di negara tersebut tetap bersih, indah, dan teratur. Salah satunya yakni aturan mengenai billboard dan baliho politik. Jika kita di Indonesia sudah familiar dengan pemandangan banner, baliho, dan billboard yang berisi foto kandidat atau partai politik peserta pemilu di pinggir jalan yang dicetak besar-besaran menjelang hari pemilihan, maka pemandangan seperti ini tidak akan terlihat saat menjelang pemilu di Jepang. Pemerintah Jepang melarang keras pemasangan baliho, billboard, dan semacamnya untuk kampanye politik dengan ukuran besar, apalagi memasang bendera-bendera partai politik di pinggir jalan. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi denda yang cukup besar bagi pelanggarnya. Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan space khusus di pinggir jalan yang bisa digunakan secara bersama-sama oleh semua calon kandidat peserta pemilu. Tiap kandidat disediakan space seukuran poster dan biasanya akan terpasang foto kandidat, nama, dan nomor urut serta pesan-pesan politik dari calon yang bersangkutan. Beberapa calon biasanya memasang fotonya dengan pose yang unik dan tulisan yang menarik agar terlihat menonjol di antara poster kandidat lainnya. Bahkan, ada yang nekat memasang foto nyeleneh agar terlihat mencolok dibandingkan poster kandidat lainnya. Yang nomor 2, pemasangan poster kampanye di hewan peliharaan. Melakukan kampanye politik di Jepang memang tak sebebas di negara lainnya, bukan karena negara tersebut membatasi demokrasi, melainkan pembatasan-pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas masyarakat dan demi menjaga keindahan kota. Karena begitu banyaknya batasan untuk melakukan kampanye di ruang publik dan sulitnya berkampanye lewat media elektronik seperti televisi, tak jarang sejumlah kandidat dan relawan berkampanye dengan mendandani hewan peliharaannya dengan atribut kampanye. Salah satu hewan yang sering dijadikan media kampanye adalah anjing dan kucing. Hewan peliharaan tersebut akan didandani dengan atribut kampanye dan kemudian diajak berjalan-jalan ke jalanan yang banyak pejalan kaki untuk menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, berkampanye secara on the road adalah yang paling populer. Ada banyak cara unik yang dilakukan kandidat peserta pemilu di Jepang untuk melakukan kampanye. Salah satunya yaitu cara yang paling populer dilakukan di sana adalah dengan secara on the road menggunakan mobil van. Biasanya, kandidat pemilu di Jepang akan berkampanye dengan cara menaiki mobil van yang telah dihias dengan fotonya dan tulisan-tulisan kampanye. Tak jarang, kandidat yang bersangkutan berada di mobil tersebut sambil melambaikan tangan dan menyapa langsung calon pemilunya. Kandidat tersebut biasanya menggunakan sarung tangan putih untuk membentuk image bersih dan agar orang dari kejauhan bisa dengan jelas melihat lambaian tangannya. Mobil tersebut akan berhenti di lokasi tertentu yang ramai dengan lalu lalang masyarakat. Kandidat kemudian akan berdiri di atas mobilnya dan memaparkan pesan, visi, dan misinya, serta meminta masyarakat agar memilihnya. Ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi kandidat saat melakukan kampanye secara langsung di masyarakat. Di antaranya yakni dilakukan antara jam 8 pagi hingga 8 malam. Jika menyebarkan selebaran, tidak boleh lebih dari 70.000 lembar. Maksimal relawan yang membantu kampanye 15 orang dan sebagainya. Hal ini dibuat untuk menjaga kondusivitas masyarakat, meminimalisir gesekan di masyarakat akibat konflik politik, dan meminimalisir biaya politik yang mahal karena biaya kampanye dan praktik politik uang. Nah, itu tadi sobat, sedikit info mengenai kampanye politik di Jepang. Kampanye politik sih sah-sah saja, asalkan disampaikan dengan benar dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Para kandidat yang berkampanye juga harus benar-benar mampu mempertanggungjawabkan janji-janjinya selama berkampanye, agar rakyat yang memilih tidak menyesal memilih kandidat tersebut untuk menjadi wakilnya di pemerintahan.
Nah, gimana nih sobat? Ada ndak yang harus kita ulas lagi mengenai demokrasi di negara-negara lain? Tulis di kolom komentar ya. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.